Kemudian yang ketujuh, yang namanya orang itu berlomba-lomba mati-matian dalam mencari rizkinya. Lihat, kadang-kadang azan belum berkumandang, subuh dia udah keluar rumah untuk mencari rizki. Kadang-kadang malam hari ya, anak-anak sudah tidur, istri sudah tidur, dia baru pulang dari mencari rizki alasannya. Kan begitu kan? Ya, sehingga dia memforsir dirinya untuk mencari rizki, diforsir. Hatim mengatakan, aku memperhatikan ayat Allah dalam surat Hud ayat ke-6 itu. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa yang namanya binatang melata sekalipun yang ada di tanah itu, binatang yang melata di tanah itu rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Binatang melata yang nggak pernah sujud kepada Allah, nggak pernah tilawah Quran, nggak pernah dapat puasa Ramadan, kan enggak. Kita yang sujud, yang sedekah, yang puasa, yang kemudian membaca Quran, masa kemudian kita tidak yakin dengan janji Allah? Padahal jelas-jelas Allah sudah menjamin. Binatang yang melata saja Allah jamin rizkinya. Apalagi kita yang pernah sujud kepada Allah. Yang jadi masalah, kadang-kadang kita menginginkan hal yang lebih di luar ketetapan Allah. Ini yang jadi masalah. Coba saya tanya, apa yang Allah berikan kepada kita sekarang ini, cukup nggak kira-kira untuk membuat kita taat kepada Allah? Cukup nggak? Apa yang kita punya sekarang ini, nggak usah uang deh, kaki yang masih sehat. Kira-kira kaki kita yang masih sehat, mata yang sehat, tangan yang sehat, bisa nggak membawa kita untuk sholat di masjid? Bisa nggak? Bisa. Bisa kan untuk taat sama Allah? Bisa. Tapi keinginan ini kadang-kadang, karena teman-teman naik motor, pengen ke masjid pakai motor. Nanti takut hujan, pengen ke masjid naik mobil. Akhirnya beli mobil. Pas udah beli mobil nggak ke masjid, jalan-jalan kemana-mana. Subhanallah. Ini dia. Kadang-kadang apa? Allah mengetahui, karena Allah mengetahui bahwa apa yang kita inginkan terkadang itu bisa menjerumuskan kita. Apa yang kita inginkan terkadang malah menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah itu, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Dan bisa jadi sesuatu yang kita tidak sukai, kita benci, kita nggak suka, bisa jadi itu yang baik bagi kita. Dan bisa jadi yang kita cintai, yang kita inginkan, yang kita sukai itu malah bisa buruk bagi kita. Dan Allah mengatakan Allah yang maha mengetahui, sementara kita tuh nggak tahu apa-apa. Ini dia. Maka pasrah kepada apa yang Allah sudah tetapkan. Ya, Allah akan berikan yang kita butuhkan. Allah akan berikan. Sehingga lihat, pegang baik-baik ini. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, pada saat aku berdoa dan kemudian Allah mengabulkannya, aku bersyukur kepada Allah. Karena itulah yang aku inginkan. Namun pada saat aku berdoa, Allah tidak mengabulkannya, aku lebih bersyukur kepada Allah karena itulah yang Allah inginkan. Jadi Imam Ali itu nggak pernah apa? Tidak pernah sedih dalam berdoa itu. Ya, berdoanya karena apa? Memang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya berdoa saja untuk menandakan dirinya hamba, dia memohon kepada yang maha memberi. Tapi pada saat Allah nggak ngasih, wah ini keinginan Allah, dia lebih bersyukur. Dan ini butuh latihan. Nggak ujuk-ujuk pulang dari sini langsung dia apa? Langsung dia jadi soleh soleha. Langsung doanya model begini, nggak juga, butuh latihan.